Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik Bu Guru. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Nizam Al-Fajrin. Hadir Bu Guru. Arsila Rahman. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih Bu Guru. Ya, kita belajar tentang apa? Tentang hukum bacaan nun sukun. Ya, hukum bacaan nun sukun ada berapa? Ada 5 Bu Guru. Ya, alhamdulillah ya masih ingat. Ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun sukun, maka hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu hukum bacaan mim sukun? Ya, hukum bacaan mim sukun adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama idgham mitslain, kemudian yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Hukum bacaan mim sukun yang pertama yaitu idgham mitslain. Mitslain artinya sama. Nah, idgham mitslain ini mempunyai nama lain yaitu idgham mimi. Nah, idgham mitslain ini terjadi apabila setiap mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membacanya yaitu dengan memasukkan ke dalam huruf setelahnya sehingga seperti berharokat tasydid. Contoh bacaan idgham mitslain atau idgham mimi. Yang pertama, bainahum maubiqan. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim sehingga menghasilkan bacaan dengung. Contoh yang kedua, lahum min syurakaihim. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim sehingga hurufnya dibaca dengung. Hukum bacaan mim sukun yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar dan syafawi artinya 2 bibir. Mengapa? Karena ikhfa syafawi adalah setiap mim sukun bertemu ba sehingga hurufnya berkumpul di 2 bibir. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan ke dalam huruf setelahnya sehingga seperti berharokat tasydid disertai dengan dengung. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Contoh yang pertama, fabasyirhum bi'azabin alimin. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba sehingga hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, qad ji'tukum biayatin. Di sini juga ada huruf mim sukun bertemu ba. Kemudian contoh yang ketiga, wa unabbiukum bima ta'kulun. Juga ada huruf mim sukun bertemu ba. Hukum mim sukun yang ketiga yaitu izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan syafawi artinya 2 bibir. Izhar syafawi adalah setiap mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Cara membacanya adalah jelas. Nah, inilah kenapa dinamakan dengan izhar syafawi, karena mim sukun keluar dari 2 bibir dan bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca jelas. Contoh bacaan izhar syafawi. Qulubihim akinnatan. Di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif sehingga dibaca jelas karena izhar syafawi dibaca jelas. Contoh yang kedua, wa ma kuntum taktumuna. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta
sehingga dibaca jelas. Contoh yang ketiga, inda rabbihim jannatun. Di sini letak izhar syafawi ada pada huruf mim sukun bertemu dengan huruf jim. Kemudian contoh yang keempat, ila fihim rihlata. Letak contoh bacaan izhar syafawi ada pada mim sukun bertemu dengan huruf ro. Contoh yang terakhir yaitu fi qulubihim zaihun. Letak contoh bacaan izhar syafawi adalah huruf mim sukun bertemu dengan huruf zai. Nah, kesimpulannya, hukum mim sukun terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan yang kedua, idgham mimi. Nah, idgham mimi ini terjadi ketika ada huruf mim sukun ketemu dengan huruf mim. Dan yang ketiga ada izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ditulis ya. Tulislah contoh bacaan idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Cari di Al-Quran dan Juz Amma. Masing-masing 2 contoh ya. Baiklah adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baiklah, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.